perkembangannya untuk putri saya jadi dari awal yang tidak tahu tentang kaligrafi, jadi dengan adanya lomba ini jadi tambah ilmunya, tambah wawasannya. Sun TV. Sahabat sekalian, bersamaan pula dengan event pelatihan bagi adik-adik kafilah Kabupaten Sleman untuk maju ke ajang FASI DIY tersebut, di tempat lain ini juga ada event yang serupa, yakni event MTQ pelajar, khususnya pelajar SMP di seluruh Kabupaten Sleman, yakni pada sejumlah korwil yang ada di Kabupaten Sleman. Pada hari pertama, saya bertugas menjadi salah satu dari Dewan Hakim pada cabang kaligrafi pada MTQ pelajar Korwil Sleman Tengah yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Sleman, di mana pada kesempatan ini saya harus membagi waktu karena saya pun harus melakukan tugas selaku ASN di Kantor Urusan Agama Kapanewon Berbah. Selanjutnya, pada hari kedua saya bertugas sebagai hakim atau juri pada cabang kaligrafi MTQ pelajar Kabupaten Sleman Korwil Timur yang dipusatkan di SMP Diponegoro, Depok.
ini suasana ketika para peserta sudah meninggalkan arena lomba dan para juri atau hakim sudah siap untuk melakukan penilaian. Karena penilaian tidak boleh di-shoot ya. Ini adalah para hakim kita, para kader muda yang luar biasa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan dengan sahabat Sun TV Pak? Boleh Ustadz, siap. Silakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Toha Putra, asalnya dari Sumatera Utara. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah berada di Yogyakarta dan saya selalu berkarya di dalam dunia kaligrafi, dan pada hari ini kita menjadi salah satu dewan hakim dalam perlombaan kaligrafi tingkat pelajar SMP. Kalau Ustaz sendiri dalam perkaligrafian sempat juara tingkat apa Tan? Alhamdulillah, jadi waktu dari pelajar SMP dulu sudah ikut lomba-lomba kaligrafi sampai tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan pernah juga mewakili DIY untuk tingkat nasional. Tingkat nasional. Terakhir prestasi sebagai apa? Kalau terakhir itu prestasinya menjadi peserta nasional di tahun 2018 yang dilaksanakan di Kota Medan, dan itu mewakili dari DIY. Luar biasa. Menurut Ustadz Toha, peserta kita pada siang hari ini gimana? Alhamdulillah, kalau saya amati dari perkembangan kaligrafi tingkat pelajar ini sangat luar biasa, terutama dari hasil-hasil yang sudah disaksikan oleh teman-teman semua, dan ini memang wajib kita berikan support dan kita berikan semangat sebagai prestasi di mana sebagai pelajar SMP bisa menulis kaligrafi, menulis ayat Al-Quran dengan lebih indah, jadi tidak kalah saing dengan anak pesantren. Pesan Ustadz untuk para guru atau pembimbing siswa? Ya, untuk para pembimbing mohon bersabar karena untuk melatih di dalam dunia kaligrafi ini memang membutuhkan waktu, tidak instan. Terkadang kita harus merasa bisa mengatasi apa yang dirasakan oleh para pelajar atau murid dalam pengembangan kaligrafi. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun Bapak, monggo. Boleh kenalan dengan sahabat Sun TV, silakan. Siap, saya Risianto, asal saya dari Brebes. Kebetulan saya di Jogja dari tahun 2008 dan saya sudah berkeluarga. Dan untuk di bidang kaligrafi dari SMP basic saya suka menggambar. Akhirnya SMP ada kesempatan lomba dan kebetulan menang waktu itu MTQ di SMP di sana di Brebes. Dan masuk ke Jogja saya ketemu dengan komunitas kaligrafi yang memang sama-sama pecinta kaligrafi dan sama-sama suka dengan kaligrafi. Dan untuk MTQ SMA saya masuk ke Jogja, waktu itu sebenarnya suruh ikut kaligrafi. Akan tetapi karena saya mondok, saya juga menghafalkan Al-Quran waktu itu meskipun nggak selesai. Jadi daripada MHQ kosong, saya masuk MHQ, akhirnya saya nggak jadi ikut kaligrafi. Tapi alhamdulillahnya saya punya banyak dampingan, jadi santri-santri, siswa-siswa itu saya bimbing ekstrakurikuler untuk siap mengikuti lomba kaligrafi, dan alhamdulillah sudah sering juara anak-anak saya yang saya bimbing. Begitu Bapak, alhamdulillah. Pesan Ustadz untuk para peserta kita hari ini gimana? Alhamdulillah luar biasa, terlihat sangat serius dan mendalami. Terbukti beberapa anak yang memang masuk di kategori juara itu dia memang memahami kaligrafi. Juknisnya untuk minta
naskah, hiasan mushaf, dan mereka ternyata sangat berpotensi sekali untuk belajar kaligrafi lebih mendalam, terutama kaidahnya seperti itu, Pak. Jadi sangat luar biasa. Pesan Ustadz untuk para orang tua. Oke, baik. Yang pasti apapun itu harus disupport, apalagi kaligrafi, dan biasanya kaligrafi itu alat-alatnya mahal, Pak. Iya, nah itu perlu disupport dari orang tua dan juga sekolah. Biasanya kalau saya suruh bimbing kaligrafi itu, saya selalu bilang, saya mau bimbing kaligrafi, tapi tolong difasilitasi. Butuh alat apa harus disediakan. Karena itu untuk menunjang kreativitas dan hasil dari kaligrafinya, seperti itu, Pak. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ketiga, kembali saya bertugas sebagai hakim atau juri pada cabang kaligrafi MTQ pelajar SMP Kabupaten Sleman, yakni pada Korwil Utara yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Turi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin mengganggu waktu. Jadi, monggo. Boleh kenalan Ustaz? Oh, boleh ya. Nah, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Insan Yuda Pranata. Sehari-hari saya sebagai guru di SMP Muhammadiyah Pakem. Alamat saya ada di Gambiran, Pakem Binangun, Pakem Sleman. Mengajar sudah berapa tahun Ustaz? Ya, baru 4 tahun ini. Alhamdulillah. Terkait kaligrafi punya cerita sendiri? Kalau kaligrafi ya dulu pernah ikut lomba kaligrafi ya, alhamdulillah ada hasilnya lah. Terus selanjutnya ketika jadi guru ya mendampingi anak-anak dalam lomba kaligrafi. Ustaz yang berikutnya mungkin juga kenalan dengan Oke, halo Ustadz. Baik, perkenalkan saya Wawan Saputro. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Ngemplak. Dan kebetulan saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan belum lama, baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Betul. Selama mengajar banyak sukanya atau banyak dukanya Ustaz? Alhamdulillah banyak sukanya Banyak Ustaz. suka. Nggih. Terkait kaligrafi, punya Oke. cerita tentang kaligrafi? Tentu punya. Dulu di waktu masih SMP, dan alhamdulillah senang sekali rasanya ketika udah main ke SMP, pajangan karya saya masih dipajang. Oh. Gitu. Nggih. Tugas sebagai juri kaligrafi hari ini, Ya. hasil karya anak-anak yang Wah. Ustadz juarakan ini gimana? Alhamdulillah hasilnya luar biasa Ustadz. Dan di luar nalar, ternyata anak SMP juga bisa menghasilkan karya sebaik ini. Seperti itu. Mungkin Ustadz punya pesan untuk orang tua? Untuk pesan untuk orang tua, karena pasti setiap anak itu nggak mempunyai bidang atau nggak punya keahlian di bidang akademik, mungkin di bidang menggambar atau menggambar kaligrafi. Jadi selalu apapun hobi dari anak selalu didukung. Karena siapa tahu menjadi seperti ini dan jadi juara juga. Betul. Selalu disupport. Sebagai seorang guru, pesan untuk sesama guru? Oke, untuk selalu memfasilitasi. Jadi setiap guru itu apapun apa yang diharapkan oleh anak, apapun yang hobi anak, apapun yang anak-anak tuh bisa, selalu difasilitasi, gitu aja. San TV, oke. Nah itulah sahabat kegiatan saya selama bulan Agustus yang menyertai kegiatan-kegiatan terkait perkaligrafian. Sekarang kita kembali pada pembinaan kafilah Fasi Kabupaten Sleman untuk maju ke ajang Fasi tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan berikutnya atau pada pembinaan yang kedua, saya kembali membersamai adik-adik di MTS Negeri 4 Sleman. Selain mendampingi mereka dalam berlatih, maka pada sesi terakhir sambil mereka beristirahat, kembali saya memberikan motivasi. Wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang pertama, sebelum menyampaikan briefing pada kesempatan siang hari ini, Bapak mengucapkan selamat kepada Hasna
kemarin di MTQ Pelajar rayon mana? Sleman Tengah ya. Beliau di cabang kaligrafi dapat juara 1. Insya Allah besok naik ke tingkat kabupaten. Kemudian Mas Akhtar yang hari ini sedang lomba di tempat lain, itu kemarin juga dapat juara 1 di rayon Sleman Utara ya, Sleman Utara. Selamat ya. Mudah-mudahan adik-adik yang lain juga sering dapat juara. Hanya saja begini, yang namanya kita menjadi seorang kaligrafer, bahasa Arabnya khattat ya, itu tujuan pertama kita bukan semata-mata dapat juara ya. Juara itu bonus rezeki dari Allah gitu ya. Utama kita adalah satu, kita ini beribadah melalui tulisan, menulis kalam Allah, menulis hadis Rasulullah gitu nggih. Sehingga niat kita nulis yang bagus itu karena kita memang ingin mengagungkan nama Allah. Misalnya ini Mas siapa ini? Sobri tulisannya sangat rapih ya, sangat rapih. Kira-kira kalau Sobri nulis acak-acakan dengan nulis yang rapih, itu Allah suka yang mana? Yang rapih kan? Nah, niat utama kita adalah memang mencari ridhonya Allah. Adapun juara itu bonus, gitu nggih. Sehingga nanti adik-adik ada lomba ataupun tidak ada lomba, silakan untuk terus berlatih. Termasuk contoh punya siapa ini? Rizal ya. Rizal dalam menggunakan pena masih belum terbiasa. Masih semacam menggambar huruf. Okay. Beda nanti misalnya punya siapa? Hasna. Saya tadi nulisnya Hasan deh. Hasna ya. Di grup tertulisnya Hasan. Padahal sudah tak ketik Hasna gitu ya. Tapi setelah di-share kok jadi Hasan. Maaf ya. Nah, itu hanya ditulis sketsanya saja posisi hurufnya. Nanti langsung dengan pena ya. Nah, untuk lomba Mas Rizal semampumu semaksimal mungkin ya. Nanti di luar lomba belajar. Ingat kemarin ketika briefing yang pertama Bapak sudah menyampaikan bedanya lomba ya dengan belajar. Kalau lomba itu dengan latihan. Latihan apa? Latihan menggunakan waktu. Kalau waktunya 3 jam, kita harus punya target 2,5 jam selesai. Tapi kalau belajar, nggak apa-apa. 1 huruf ya diulang-ulang sampai 3 hari nggak apa-apa. Karena kita belajar, gitu ya. Oke. Berikutnya yang kedua, ketika di briefing pertama pinjam. Hasna. Bapak sudah sampaikan bahwa lomba itu hanya memindah karyamu yang terakhir ya, karya yang terakhir di kertas yang disediakan. Artinya kalau di rumah seperti ini ya, di akhirat di tempat lomba itu ya seperti ini. Nah, persoalannya gini adik-adik. Kemarin sewaktu di MTQ Pelajar, Bapak nggak nyebut siapa, ya. Itu ada peserta, ya. Memang Bapak pernah menyampaikan yang seperti itu. Di tempat lombanya memindahkan. Ada satu peserta, karyanya sangat bagus, ya. Karyanya ini difoto toh. Kemudian sudah difoto, di print. Gedenya jadi tinggal sekian ini. Oke. Nah, di tempat lomba dicontoh gitu ya. Itu sama juga dengan memindahkan.
Tapi ini jangan adik-adik lakukan. Kenapa? Karena nanti kalau itu terbentur aturan, tidak boleh membawa contoh, okay? Baik dalam bentuk printer, print out maupun yang ada di HP, itu nanti bisa dikenai diskualifikasi. Karyanya sangat bagus, cuma ditumpuk, gitu, tapi nggak dinilai. Gimana itu? Misalnya karyamu bagus banget ya, ditumpuk, tapi nggak dinilai. Nggak dinilai itu nggak dapat nilai, bukan 0, tapi nggak ada nilainya. Itu namanya diskualifikasi. Karena itu hindari bawa contekan yang di print terus didep gitu ya. Itu mengantisipasi kalau nggak usah. Nah, Ustaz, ikut di sini. Ya, sampai mana tadi? Mengantisipasi, ya. Kalau ada aturan, ya, ada aturan yang disepakati oleh juri, tidak boleh pakai contekan. Tapi adik-adik tetap nggak apa-apa bikin contekan itu. Di mana-mana dibawa, dilihat nih. Sebelum lomba tadi ya, Ustadz bilang, oh jangan jajan gitu ya. Daripada jajan, lihat contekan aja dulu, pelajari nanti gini. Nah, setelah di tempat lomba, ya kan ada pembacaan tata tertib lomba. Kok dilalah boleh? Nah, dikeluarkan aja. Tahu dilalah ya? Ya, ternyata boleh, dikeluarkan aja. Gitu. Ini menghindari diskualifikasi. Kemudian adik-adik gimana? Misalnya adik-adik contekannya sudah disimpan, tahu-tahu ada peserta lain yang pakai contekan, adik-adik nggak usah niru. Kenapa? Kalau nanti dia didis, kamu didis ya sama-sama ruginya, gitu kan? Nah nih, atau kalau ragu-ragu bisa tanya kepada juri atau hakimnya, Pak atau Bu, dia Ustadz atau Ustadzah, tanya boleh enggak? Silakan. Karena dari pembacaan tata tertib boleh tanya toh, silakan. Kalau bawa contekan boleh enggak? Nah, gitu aja supaya kita lebih pasti. Bagi adik-adik yang bawa contekan. Tapi saran Bapak ya, biasakan kita itu tidak bawa contekan. Termasuk ini tulisan Arabnya, ya, tulisan Arabnya. Daripada kita nganggur, dihafalkan bunyinya. Walaqad yassarna bil Qur'ani, gitu ya. Nah, itu dihafalkan bunyinya, ya. Tadi yang sampaikan Ustadz betul, ya. Kalau bawa contoh itu usahakan tidak di HP, tetapi pakai print-printan. Saran Bapak dua-duanya, ya. Kalau adik-adik nyamannya di HP, nyamannya di print-printan. Tapi kalau nanti di HP-nya hang, mati dan sebagainya, adik-adik punya yang print-printan, ya. Tetapi gini, ada aturan lomba terkadang, apalagi di tingkat provinsi, ya, itu terkadang sangat ketat. Jangankan peserta, juri saja nggak boleh main HP, nggak boleh pegang HP, ya. Dikhawatirkan nanti berkomunikasi dengan orang lain. Nah itu, ya nanti kalau ternyata ada aturan itu, adik-adik juga harus mengikuti aturannya. Prinsipnya lomba itu satu, manajemen waktu. Yang kedua, mengikuti tata tertib. Okay? Nah, kalau yang ketiga jelas karyanya harus sebaik mungkin. Karyanya sudah baik, tapi nggak ikut tata tertib, bisa didis, ya. Karyanya baik, tapi nggak sesuai waktunya, ya nggak jadi, gitu ya, nggak jadi. Di salah satu MTQ ada karya yang sangat bagus. Andai kata dia selesai, Bapak jamin dia juara 1. Tapi nggak selesai, ya. Yang tadinya mau juara 2 itu jadi juara 1. Yang juara 3 jadi juara 2. Dia malah juara 3. Karena tidak selesai. Oke. Yang terakhir, adik-adik sekalian, sehari sebelum lomba, adik-adik tidak perlu latihan.
Nggih, difreshkan saja. Jangan sampai malah malam latihan gitu ya. Sampai tempat lomba malah ongap angop. Nggih. Nah, kapan latihannya? Ya hari-hari ini, nggih. Sehari sebelum latihan, sebelum lomba tidak perlu latihan mempeng, ya. Adik-adik sudah cukup latihannya, nggih. Ya, yang boleh ya cuma nyawang-nyawang karyanya aja. Tahu nyawang-nyawang ya? Nah, baik yang kecil maupun yang besar disawang. Tuh. Kembali kepada masalah teknis. Sekarang masuk di masalah teknis. Jadi sekalian, ada orang yang tidak tahu apa itu mal. Okay. Mal itu alat untuk apa ya? Membuat desain supaya desainnya lebih presisi, lebih apa ya? Sesuai dengan posisinya dan sebagainya. Nah, mal di dalam kaligrafi yang dibolehkan hanya mal untuk apa ini? Aksesorisnya, ya, ornamennya. Dia nggak boleh mal untuk huruf-hurufnya. Nah, mal huruf itu kalau dilakukan itu bisa didis. Mungkin jurinya diem aja, ben dugarap gitu ya. Tapi sama dia ditandai. Misalnya nomor berapa? Nomor 05 ditandai. Kenapa? Ya karena dia melanggar aturan. Aturannya apa? Dia membuat mal untuk huruf. Okay? Kalau sudah tentang mal, adik-adik, ketika sudah membuat ini, pinjam punya Hasna lagi, punyamu nanti ya. Nanti punyamu aku pinjam. Nah, ini kan, ini punya Hasna belum jadi karena tangannya sakit ya. Aduh, tapak suci ya, ditendang, mau nangis sama mau pegang, pegangnya salah ya toh. Akhirnya tangannya yang kena gitu. Nggak apa-apa ya. Namanya tapak suci itu kalau nggak kita yang kena, dia yang kena. Cuma itu. Kembali ini ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mempunyai desain seperti ini, ya, maka adik-adik harus hafal ini. Nanti posisi-posisinya di mana? Karena apa? Karena nanti akan ditutup warna dasar toh, warna dasar. Ya. Maka adik-adik memang perlu punya karya yang sudah jadi. Karya yang sudah jadi. Saran Bapak, semuanya sudah pakai cat ya. Tidak pakai krayon. Kalau pakai krayon itu jadi kayak lomba menggambar. Ya. Kalau untuk kaligrafi kayaknya kurang terlalu cocok. Tuh. Sekarang masuk di manajemen waktu. Pertama yang dilakukan adalah membuat ini. Yang kedua membuat warna dasar. Warna dasar. Punya siapa ini? Siapa Mbak? Namanya Mbak? Najla. Seperti punya Najla. Nih ya, ini warna dasar. Warna dasar. Warna dasar ini adik-adik, warna dasar ini jangan terlalu berkutat untuk ngeratake warna. Pokoknya ditarget saya dalam waktu sekian menit semuanya sudah warna dasar itu loh. Jangan dilembut-lembutkan kayak orang pakai make up gitu loh. Pakai make up kan lama ya. Kalau bundanya sering pakai make up dia. Mau tidur make up, bangun tidur make up gitu. Nih ya. Jangan berkutat di lama. Yang penting targetnya harus di warna. Kenapa? Nanti cantiknya itu setelah ini, setelah detail ini. Jangan berkutat di warna. Kalau sudah, baru main yang ini. Ini baru ornamen yang belum detail ya. Kalau tadi kan warna dasar ini sekarang warna-warna global. Warna-warna global ini. Kemudian setelah ini nanti baru ada detail. Baru ada detail. Jangan sampai di sini global, sini sudah detail, jangan. Globalnya selesaikan semua dulu. Ya, baru detail. Detail itu misalnya ini ya. Nih.
ada garis-garis ini, oke, detail. Selesai. Kalau sudah selesai, adik-adik, untuk ayatnya, hindari warna yang warna-warni. Kalau putih-putih semua, krem-krem semua gitu ya. Nanti tercampur dengan karya dekorasi. Ini apa ini coba? Hiasan mushaf loh. Hiasan mushaf. Adik-adik pernah enggak lihat Quran mushaf yang warna-warni? Enggak ya? Warna-warni itu kan Quran hafalan ya. Nah itu. Bagi yang sudah bisa menggunakan pena khat, itu lebih bagus. Tapi kalau yang masih menggambar huruf, usahakan simetrinya ketika masih dipakai pensil itu betul-betul simetri. Kalau masih belum simetri, nggak usah dihapus. Buat garis berikutnya. Kenapa kok tidak dihapus? Karena kalau di waktu proses sering menghapus, waktunya habis di menghapusnya. Gitu ya. Kapan menghapus? Itu kalau karyamu sudah selesai, yang kira-kira masih kelihatan dihapus. Nanti kan banyak itu yang tertutup oleh warna ini. Banyak yang tertutup oleh warna. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Kamu tanya? Dah? Kamu? Najla? Enggak. Bundane tanya enggak? Oh enggak. Gitu Itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul, itu bisa dilayangkan di grup WA kita. Sudah tahu nama grupnya? Orang tua yang dimasukkan nomornya ya. Tanya ya. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan dengan sahabat San TV, silakan. Oh iya, nama saya Rosa Penny Sumajaya, dari Rayon Turi. Ibu dari siapa? Dari Hasna Zarita Silma. Kesan Bunda selama mengikuti pelatihan ini, mendampingi anak mengikuti pelatihan, apa kesannya? Kesannya ini bagi saya ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, terutama untuk dari TPA. Jadi sangat menambah ilmu, menambah pengalaman. Ya. Perkembangan yang bisa dirasakan, dipantau oleh Bunda apa untuk putrinya? Perkembangannya untuk putri saya jadi dari awal yang tidak tahu tentang kaligrafi, jadi dengan adanya lomba ini jadi tambah ilmunya, tambah wawasannya. Harapan Bunda ke pihak lembaga atau pihak sekolah atau pihak Batku apa? Harapan kami untuk TPA, semoga dengan pengalaman ini bisa untuk berbagi pengalaman untuk teman-temannya di TPA. Oh ya, terakhir ini Bunda, kalau Bunda sendiri dengan kaligrafi gimana? Kalau saya sendiri, saya sangat ingin sekali supaya bisa mengajari untuk generasi penerus. Pernah ikut lomba enggak ini? Pernah ikut lomba di Porseni Igaba. Alhamdulillah dapat juara.
sampai berapa itu? tahun 2000 untuk maju ke nasional tahun 2023. Terima kasih Bunda, sukses selalu. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dihalalkan. Harapannya mudah-mudahan ini bermanfaat. Oh ya, kepada sahabat sekalian, jangan lupa bagi yang belum mensubscribe, silahkan mensubscribe. Dengan tidak lupa menekan tombol loncengnya sampai kedengaran bunyi teng-teng gitu. Juga jangan lupa like, jangan lupa memberikan komentar di bawah. Kemudian yang lebih penting adalah men-share, berbagi kepada yang lain. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang berpartisipasi di dalam menyebarluaskan pesan-pesan kebaikan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun TV.